Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Renungan malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-31 dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Bapak Ibu bisa baca nas ini secara pribadi. Terus sebelum kita sama-sama merenungkan nas ini. Kisah yang direnungkan hari ini adalah tentang seorang perempuan Sunem yang mulia. Oleh sebab itu, saya mengambil suatu tema bagi kita ketika janji Tuhan diuji. Seharusnya iman yang tak bergoyah. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perempuan Sunem adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang kaya dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang disampaikan di dalam Alkitab. Sunem adalah suatu wilayah di daerah bagian Sakhar, dekat Israel, tercatat dalam Yosua 19 ayat 18. Dan di sini kita bisa melihat seorang perempuan yang memiliki hati yang luar biasa baik. Perempuan yang memang betul-betul memiliki suatu hormat, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada para nabi dan juga kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi semua ibu-ibu atau semua perempuan di dalam dunia. Kita bisa melihat seorang pemimpin wanita dalam diri Deborah. Kita bisa melihat wanita pendoa dalam diri Hana, dan kita juga bisa melihat wanita pintar dalam diri Abigail. Dan terkhusus pada hari ini kita bisa melihat wanita yang kaya dan dihormati di tengah-tengah masyarakat dalam diri seorang perempuan Sun. Ini digambarkan bagaimana pandangan Alkitab terhadap wanita atau perempuan. Perempuan Sunem ini terkenal dengan wanita yang baik hati. Wanita yang memiliki hormat dan kebaikan hati yang luar biasa kepada setiap orang yang ditemuinya. Perempuan Sunem menggunakan kebaikan dan kekayaannya untuk menghibur Nabi. Ini tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan karena kebaikannya, dia diberkati seorang anak laki-laki. Ingatlah Bapak Ibu, bagaimana sebelum ia dan suaminya menunjukkan kebaikan hati kepada Nabi Elisa. Mereka bahkan membangun sebuah kamar khusus Elisa, tempat ia bisa beristirahat. Karena kebaikan hati mereka, Tuhan memberikan mereka sebuah mujizat, seorang anak laki-laki. Padahal pada saat itu usia mereka sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Ini membuktikan bagi kita secara nyata bahwa Tuhan tak pernah melupakan perbuatan baik dan ia sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia. Namun di titik ia menjadi seorang yang kaya, wanita terhormat, di balik hidupnya ternyata tidak berjalan mulus. Selang beberapa tahun, ketika Elia mengatakan kamu akan dikaruniai seorang anak, beberapa tahun ia dibesarkan, sehingga pada saat di mana 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 31 menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki yang adalah anugerah Tuhan tiba-tiba mengalami suatu sakit dan meninggal di pangkuan ibunya. Kita bisa bayangkan ibu-ibu semua. Anak yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun sudah kita dapat lalu mengalami kematian. Kita bayangkan bagaimana kesedihan seorang perempuan, bagaimana kesedihan seorang ibu. Bagaimana kita membayangkan keputusasaan sebagai seorang perempuan. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Sunem saat itu, atau perasaan perempuan Sunem pada saat itu. Anak yang adalah suatu jawaban dalam doa, anak yang suatu adalah kebanggaan bagi mereka, kini tergeletak tak bernyawa. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini bagaimana iman tumbuh dalam diri seorang perempuan. Perempuan Sunem yang sudah memiliki iman terlihat dari bagaimana sikapnya percaya dan hormatnya kepada seorang abdi Allah yang kudus, yaitu Nabi Elisa. Imannya yang semakin bertumbuh ketika ia mengalami mujizat dari tidak punya anak, suami tua, tapi dari berikan anak, sehingga iman mereka mengalami kemajuan. Tidak hanya sebatas itu, ternyata ada lagi ujian iman akan terus berjalan untuk mendapatkan iman yang kokoh saat anaknya meninggal, satu-satunya suatu harapan bagi keluarga. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-21 sampai ke-23, bagaimana ia tetap tenang dan menjaga imannya ketika ia menghadapi situasi yang mencekam. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di balik tantangan yang datang,
Kita coba untuk belajar tenang. Tujuan kita tenang supaya iman kita tetap terjaga. Lalu ketika kita dapat berdoa di dalam ketenangan, akan ada langkah baik untuk dapat kita lakukan sebagai suatu langkah kita dalam iman. Ayat yang ke-24 mengatakan, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan. Aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu. Artinya ia dapat melangkah maju walaupun ia mengalami keputusasaan dan kesedihan di dalam dirinya. Dan hal itu tidak pernah ditunjukkan. Begitupun dengan perempuan atau dengan ibu-ibu. Di balik kelelahannya bekerja, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus pekerjaannya, tidak ada setitik dan sekecil apapun yang menunjukkan kesedihannya. Dan hal ini disampaikan oleh perempuan Sunem, yang menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang tegar menghadapi segala ujian, menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang teguh di dalam imannya. Dan dia tidak mencari manusia, tapi mencari utusan Allah, supaya dapat memecahkan bagaimana masalah hidup yang terjadi saat ini. Pada ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-26 menunjukkan bagaimana ia percaya walaupun belum melihat. Dia percaya kepada Elisa bahwa Elisa dapat memberikan mujizat yang nyata dalam hidupnya. Sehingga ia mengatakan bahwa semuanya selamat. Dia percaya bahwa keselamatan akan ada dalam hidupnya. Dan hal itu menunjukkan bagi kita bahwa pada ayat yang ke-36 sampai 37 menunjukkan sebuah buah iman mendapatkan kembali harapan yang hilang. Jadi iman yang ditanam oleh seorang perempuan ini ternyata memiliki buah yang baik. Karena di dalam Alkitab menyampaikan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan ini ditunjukkan oleh seorang perempuan Sunem. Iman ternyata harus bertumbuh berbuah, bukan hanya pada batas aman. Seperti perempuan Sunem ini sudah memiliki iman, pertumbuhan iman, tindakan iman, dan buah iman. Iman yang harus secara totalitas untuk mengalami perubahan kemajuan menjadi iman yang kokoh. Dan di sini kita bisa melihat iman dari seorang perempuan Sunem tidaklah main-main. Ini adalah suatu tindakan iman yang luar biasa. Ia tahu Elisa punya kuasa. Ia tahu Elisa dapat menyertai ia. Ia tidak menyerah pada keputusasaan, melainkan langsung mencari sumber pertolongan. Ketika suami bertanya mengapa ia ingin pergi menemui Elisa, ia menjawab semuanya baik-baik saja. Jawaban menunjukkan bagaimana ia tenang dan keyakinannya semakin tua di tengah badai. Ia mungkin tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, tapi ia tahu bahwa bersama dengan Tuhan ada harapan. Ia memilih untuk percaya, bukan untuk tidak percaya. Ketika ia bergegas pergi menemui Elisa di Gunung Karmel, ia tidak membuang waktu, tidak menunda-nunda. Ini menunjukkan kegigihan dan keberanian dalam mencari Tuhan. Ia tak puas dengan jawaban atau perantaraan lain. Dia langsung menghadap kepada Nabi Tuhan yang telah menjadi saksi mujizat dalam hidupnya. Ia tahu bahwa hanya melalui Elisa, Tuhan bisa bertindak lagi. Dan ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang memulihkan seorang anak ini. Tidak ada respon. Anak ini tetap tidak bernyawa. Mengapa? Mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasa itu bukan pada tongkat atau pada perantaraan semata, tetapi pada hadirat dan doa Elisa yang begitu sungguh-sungguh. Ketika Gehazi kembali dengan berita kegagalan, Elisa sendiri pergi ke rumah perempuan Sunem itu. Ia masuk ke kamar, melihat anak itu berbaring, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ia melungkup di atas anak itu dan keajaiban terjadi. Pesan untuk kita hari ini, Kisah ini memberikan kita beberapa pembelajaran penting. Yang pertama, Tuhan itu setia pada janjinya. Meskipun badai datang, ia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, iman yang sejati tidak menyerah pada keputusasaan. Bahkan di tengah kehilangan yang paling dalam, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Dan yang ketiga, berdoalah dan carilah Tuhan dengan gigih. Jangan mudah menyerah ketika jawaban belum datang. Teruslah berseru dan mendekat kepadanya. Yang keempat, kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu. Dia sanggup memulihkan yang hilang, menghidupkan yang mati, dan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi anak yang meninggal dalam hidup kita. Impian yang hancur, harapan yang pupus, atau masalah yang terasa tanpa jalan keluar. Ingatlah perempuan Sunem ini. Jangan pernah kehilangan iman bahwa anak itu kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya padanya dan percayalah bahwa ia sanggup melakukan keajaiban. Semoga perenungan ini memberkati kita semua dan menguatkan iman kita untuk terus percaya pada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Adakah anak dalam hidup Bapak Ibu saat ini yang perlu Bapak Ibu bawa kepada Tuhan? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terbaik dalam hidup kami, melalui perempuan Sunem ini kami belajar sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang kuat
seorang perempuan yang gigih, seorang perempuan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dapat menghasilkan buah-buah iman yang nyata dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, melalui perempuan ini kami disadarkan bahwa iman kepada Tuhan harus lebih utama dari segala sesuatu, dan mengutamakan Tuhan lebih dari mengutamakan yang lain. Kami percaya hari ini kami diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan hari demi hari. Yang kami menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.